Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, di sesi terakhir ini kita belajar hierarki Linux ya teman-teman, dan juga privilege escalation. Nah, kenapa hierarki itu penting teman? Karena di privilege escalation itu kita harus mengetahui dulu hierarki Linux teman-teman. Contohnya gini teman, teman-teman tuh ingin masuk di suatu ruangan, tapi teman-teman tuh udah punya kuncinya, tapi teman-teman nggak tahu gunanya kuncinya itu untuk apa gitu. Nah, itulah simulasi atau cara kasarnya gitu teman. Kita lanjut aja teman-teman. Nah, apa itu hierarki Linux? Hierarki Linux itu sering disebut sebagai file system hierarki standar, atau dari anak IT biasanya tuh sebutnya PHS itu teman. Adalah struktur direktori standar yang digunakan oleh sistem operasi Linux. Struktur ini membentuk pohon direktori teman-teman, yang dimulai dari direktori tertinggi yaitu root, dan bercabang ke berbagai subdirektori dengan fungsi tertentu teman-teman. Nah, ini contoh dari subdirektori hierarki Linux-nya teman-teman. Nah, di sini tuh ada slash, itu menandakan bahwa dia itu direktori tertingginya. Ibarat gini teman-teman, ini adalah suatu almarinya, dan ini adalah laci-lacinya teman-teman. Jadi ini paling tinggi. Kalau di Windows ini namanya administrator ya teman-teman. Nah, terus ada di bawahnya itu ada sbin, slash bin, slash home, slash user, slash opt, slash root, slash tmp, dan selanjutnya teman-teman. Nah, aku jelasin sedikit aja teman-teman. Di sini kalau teman-teman ingin lebih detail, teman-teman bisa search aja di Google atau cari dokumentasi dari teman-teman yang lain atau punya komunitas, itu bisa ditanyakan pada hierarki Linux teman-teman. Nah, aku jelasin aja di Git. Ini slash itu tandanya dia root ya teman-teman. Nah, itu adalah akar dari semua folder teman-teman. Dia itu pusat dari semua sistemnya. Terus dia turun ke laci pertama, dia itu ada slash bin. Slash bin itu adalah program penting yang bisa dijalankan semua user. Misalnya teman-teman biasanya itu menggunakan komen-komen di Linux itu seperti ls, cp, ataupun cat. Itu semuanya disimpan di slash bin ini teman-teman. Nah, terus di sampingnya itu ada slash sbin. Slash sbin itu apa? Slash sbin itu juga tidak kalah penting teman-teman. Dia itu khusus untuk administrator atau root ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada etc teman-teman. Nah, kita mah lompat ke etc. Kita ke home dulu. Slash home. Nah, home itu apa teman-teman? Biasanya itu tempat user-user teman-teman. Di Kali Linux itu kita bisa bikin user baru teman-teman, dengan menggunakan sudo add user. Nah, teman-teman bisa bikin user, tapi user baru itu dia tidak memiliki akses privilege yang tinggi. Dia cuma bisa user aja, user biasa. Tidak seperti user saat kita bikin akun dari Kali Linux itu. Nah, di sini ada root teman-teman. Ada root ini adalah file khusus untuk admin tertinggi ya teman-teman. Terus ada USR. USR ini adalah program library atau data tambahan. Seperti teman-teman kalau mau install aplikasi itu pasti ada data datanya kan. Nah, datanya itu disimpan di slash USR. Kemudian uh, slash var slash boot slash nt itu teman-teman bisa search aja di Google, itu banyak. Karena kalau aku jelasin di sini juga bakalan lama, nanti prakteknya bakal over tadi lagi kayak kemarin. Nah, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, privilege escalation teman-teman. Nah, sekarang kan kita udah tahu tuh hierarki Linux tadi serta fungsinya, dia itu fungsi sebagai apa. Nah, sekarang kita masuk ke privilege escalation. Nah, di privilege escalation itu apa sih? Itu adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh hak akses lebih tinggi daripada yang kita miliki sebelumnya, teman-teman.
biasanya dari user biasa itu menjadi root atau administrator gitu. Kalau teman-teman bingung itu aku kasih contoh. Teman-teman itu bayangkan berada di sebuah gedung kantor ya teman-teman. Nah, di gedung kantor itu ada lantai 1 dan lantai 5. Lantai 1 sampai lantai 5. Nah, di lantai 1 itu untuk karyawan, teman-teman. Nah, kita itu hanya bisa di lantai 1. Sedangkan di lantai 5 itu tempatnya bos-bos kita. Nah, itu seperti ruangan privat, teman-teman. Nah, sekarang kita itu berada di lantai 1, tapi kita mencari celah supaya bisa masuk ke lantai 5 tanpa izin resmi, teman-teman. Nah, usaha untuk kita naik ke lantai 5 itu disebut dengan privilege escalation atau menaikkan hak akses secara tidak sah, teman-teman. Di privilege escalation itu ada dua jenis, teman-teman, yaitu vertical privilege escalation itu adalah meningkatkan hak akses dari user biasa menjadi root, dan kemudian ada juga horizontal privilege escalation. Nah, itu untuk mengakses data atau fungsi milik user lain dengan hak akses yang setara gitu. Jadi ini levelnya itu sama user biasa, tapi dia itu bisa mengakses file orang lain seperti itu. Nah, ini aku sebutin 3 aja privilege escalation yang sering digunakan, yaitu ada sudo apboost. Itu jika user bisa menjalankan perintah dengan sudo tanpa password dan juga konfigurasi yang salah, itu bisa digunakan untuk eskalasi, teman-teman. Nah, yang kedua ada SUID. Ini adalah file dengan bit set user ID-nya, dan itu bisa dijalankan dengan hak akses pemilik file, teman-teman. Terus ada cron job misconfig. Ini adalah jika ada cron job yang dijalankan oleh root dan dapat dimodifikasi oleh user biasa, teman-teman. Nah, teman-teman pasti masih bingung di sini kan. Aku kasih penjelasan lebih singkat aja, teman, agar teman-teman bisa lebih paham. Nah, sudo apsus itu adalah kalau teman-teman ingin menjalankan suatu aplikasi dengan harus memiliki privilege admin, teman-teman bisa menambahkan sudo kan di depannya. Nah, itu kalau salah konfigurasi itu bisa fatal ya teman-teman, karena langsung mengakses sebagai admin gitu. Nah, kalau SUID, USID itu adalah file yang kalau dijalankan itu seolah-olah itu dijalankan kalau kita itu pemilik file itu, teman-teman. Nah, itu juga kalau salah itu pasti sangat berbahaya ya, teman-teman. Terus ada cron job. Cron job itu apa sih? Itu adalah sistem penjadwalan. Kayak alarm otomatis gitulah. Sebagai contohnya gini, setiap 5 menit itu sistem menjalankan file /home/ghostlayer gitu. Dengan filenya itu adalah backup.sh. Tapi file itu bisa dirubah oleh orang lain. Nah, itu sangat berbahaya ya, teman. Lanjut lagi, next. Nah, ini ada beberapa tool untuk mendapatkan SUID atau privilege escalation. Tidak hanya SUID, teman-teman bisa search di Google untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Nanti kita akan menggunakan tool yang paling atas saja dulu, teman-teman. Nah, kegunaan dari KTF of bin ini itu adalah data program Linux yang bisa dimanfaatkan, teman-teman. Itu kita bisa memanfaatkan program-program Linux untuk kita mendapatkan privilege escalation. Dan juga ada limpis. Limpis itu apa sih? Itu otomatis mencari kelemahan di Linux. Ada WinPaste itu ada, tapi dia hanya bisa menggunakan di Windows kalau di WinPaste ini. Nah, di sini aku punya sedikit bala bantuan untuk teman-teman yang ingin terjun ke web application pentesting atau bug hunting. Aku punya satu file. Nanti teman-teman bisa menjadi panduan untuk teman-teman bisa mencari bug. Nah, kayak information gathering. Information gathering apa aja sih?
aku tuh harus ngapain kalau di information gathering. Nah, teman-teman bisa pakai ini checklist ini. Teman-teman cari dengan Google Doc, terus teman-teman bisa fingerprinting web server. Nah, fingerprinting web server itu kita ngapain aja gitu kan, kita cari apa. Nah, teman-teman bisa cari tipe dari web servernya, teman-teman bisa cari versi dari web server dan lain-lainnya. Ini ada banyak, nanti aku kasih ke Mas Ade biar di share ke teman-teman juga. Nah, sekarang kita langsung aja teman-teman ke prakteknya, karena besok aku ada acara. Ini cepat-cepat aja. Teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa buka dulu kali Linux-nya dan eh, masuk ke lab-nya yang kemarin kita lanjutkan teman-teman untuk mendapatkan privilege escalation. Nah, kalau materi terus juga bosen, aku juga bikin itu juga bosen ini teman-teman. Matanya udah gatel gitu, males baca dokumentasi materi-materi gitu. Teman bisa sambil buka kali Linux-nya, akses aja. Apa? Aku mau buka dulu. Masih enak enggak? Rasanya tuh enak. Kenapa? Gak enak. Kayak Nah, tadi aku udah buka karena takut soalnya hilang hilang lagi kali Lenovo. Sering pijat-pijat lah. restart sendiri nih teman-teman. Laptop udah lama mungkin. Faktor usia. Teman-teman, jika udah teman-teman masuk di labnya, jangan lupa untuk sambungin WiFi atau WiFi-nya. Apa itu VPN? Teman-teman bisa masuk ke terminal kayak kemarin, ketikan sudoku aja. Aku tanpa telur. Itu kita masuk ke Pakai telur cikmu nakapnya. Sambelnya download. juga gue. Ya sambal aja. Kita sudo Aku mau pakai sambal open padang. VPN. Emir. Aku tadi sore bubuk. Aku mimpi. Gawe. Itu kayak itu. Teman-teman harus di sini ada keterangannya Ya Allah. tune atau tunnel. Tapi Berarti kalau udah ada tunnelnya, teman-teman udah terkoneksi dengan VPN ya. Kalau belum, berarti ulang lagi sampai ada tune nolnya. aku mau dikit nih. Oke. Belanja. Sayurnya masak kertas. Kita start mesin lagi. Sambil nunggu, teman-teman bisa bikin kopi dulu mungkin atau cemilan biar nggak boring. Nasinya apa? Sama Sambalnya dikit aja. sama anu. Ini kulit. Tinggal ya. Enggak basi kan? Sayuran kasih. Enggak, aku nasi aja sama kerupuk.
Gimana teman-teman, aman nggak semuanya? Ayo, Kalau nggak aman, Baik, Bang. aku tunggu teman-teman. Bagus. masih aja. Tenang. Udah mah basi takut-takut. Ini aku udah dapat IP-nya. Kita copy aja. Kita copy. Kita biasa teman-teman, kita ping dulu. Wala ayaw na magbais sana. Mungkin nggak usah dihapus kayak Sama banget ya, Ben. Jadi kemarin delaynya sangat besar banget nih. Enggak. 900, 800, 1000 bahkan milisecond. Jadi sampai teman-teman kontrol C aja. Nah, kita lihat soalnya dulu teman-teman. Tadi suruh apa gitu. Teman-teman suruh nyari set UID-nya yang mencurigakan. Nah, berarti aku masuk dulu untuk mendapatkan shell ini teman. Bentar ya teman-teman, aku masuk dulu untuk mendapatkan shellnya kayak kemarin. Mungkin aku mod dulu. ya ngomong wae wis go balik. Tapi tanggal 17 Masuk Juni. kontrol. Yang mana maksudnya tekan 17 Juni. Tanggal 17 kontrol. Kan emang kita nanti kontrol. Sekali lagi. Tapi tanggal kan kayak ngomong tanggal 13 ya. Boleh mundur sedikit kan, nggak harus tanggal 13 ya. Sesuk wis tadi tanggal 13 ya tanggal 17 kontrol intinya ngono lah. Soalnya nek tekan tanggal 17 ya tapi ora masuk akal. Udah nggak usah dihapus ke. Bangsat. Kok ayo mamen nek ngono kok. Ini kan mungkin. Cepat ibu. Nah, teman-teman udah pada masuk ke sel yang kemarin belum? Atau ada yang lupa? Aku masuk dulu pakai netcap. Portnya 44. Aku enter.
Belum kita jalan. Nah, kita udah masuk teman-teman. Kita udah masuk di selnya. Tapi di sel ini kita kurang full experience ya teman-teman. Kemarin kita udah sampai sini, udah dapatin selnya. Tapi di sesi kali ini kita itu harus mendapatkan full servernya teman-teman. Kita tidak hanya mendapatkan servernya aja, karena kalau kita dapat ini kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Faisal tuh nggak balas. Kan bentar, aku ulang lagi. Panel, kita masuk di file directory upload. Misalnya mbak dia wangi makan ya. Ternyata salah wifi. Mama tak cuci. Nah, maaf terputus teman-teman. Tadi Buat mewah. anjir mau. Maaf terputus teman-teman. Tadi ganti jaringan wifi karena wifi-nya salah. Agak lemot yang satunya itu. Aku bikin ulang karena koneksinya terputus. NC restoring. Code slide. Nah, kita udah masuk di salnya. Kita kan kemarin udah dapat ini. Kita kemarin tuh masuk sebagai user. Apa sih? Kita cek aja. Nah, kita sebagai user data dan kita itu di kategori group yang hanya bisa membaca dan juga mengeksekusi teman-teman. Nah, di soal tadi kita itu disuruh untuk mendapatkan full dari servernya teman-teman dengan kerentanan yaitu SUID. Nah, di sini teman-teman kita setup dulu teman-teman agar lebih full experience dalam penggunaan sel ini. Aku tuh punya satu kita bisa menggunakan perintah Python ya teman-teman. Kita search di Google dulu. Teman-teman bisa ketikkan import pty reverse shell Python. Nah, di paling atas sendiri teman-teman bisa klik aja. Kita baca dulu mana sih. Nah, ini teman-teman PTY. Teman-teman copy aja sampai di semuanya teman-teman. Dari Python, mensi, import PTY
spawn spawn slash bin slash Oh, bash. yang pisang iki kok ndak ngambil rotok Oh, sing pisang kok ngomong kan ngambil ora juga. ayo, Kita import ayo di kan sini, nggak? kita pastekan. Besok kan nggak gitu. Kita tunggu apakah bisa import. Kita tes saja clear masih bisa nggak. Ternyata tidak bisa, sama aja teman-teman. Berarti ini tidak bisa, sama aja kalau gitu. Nah, kita langsung aja karena nggak bisa diimport PTY-nya. Kita langsung cari melakukan privilege escalation di sini. Tapi di sini tuh untuk mendapatkan privilege escalation itu ada banyak. Coba home, kita ls. Nah, di sini Ya. teman-teman bisa masuk ke GD Academy. Bisa beli vitamin ini istilah satu. Bentar, bisa belum? Mana kok ini belum bisa? eh, Oke, kita ulang teman-teman. Ini belum bisa. CD road me file directory, no file directory. Bentar teman-teman, ini nggak bisa, kenapa? Coba ke CD tes. Ini juga tidak, bukan directory, file ini bukan directory. Kita ke ls main l aja, banyak banget. Nah, di sini ada base history. Nah, di sini tuh biasanya itu ada banyak kita untuk mencari miskonfigurasinya, teman-teman. Biasanya tuh di sini kita bisa mendapatkan password dari user ataupun password dari database, teman-teman. Tapi di sini tidak bisa buka karena yang hanya bisa buka itu ada user ini, teman-teman. Nah, ini kenapa teman-teman kemarin aku kasih eh, materi tentang Information Linux ya, buat baca kayak gini nih teman-teman. Dia hanya bisa membaca dan menulis atau mengedit aja. Jadi ini masih kosong. Coba, ini ada sudo as admin successful. Kita masuk aja di situ teman-teman. Sudo as admin.
Inikah tulisannya benar? Coba kita ls. Nah, ini ternyata tidak bisa masuk ya teman. Ini bukan directory ternyata. Kita langsung aja untuk kita itu harus cari tahu juga ada konfigurasi yang lain yang dapat memberikan kita akses privilege yang lebih teman-teman. Teman-teman bisa mencari miskonfigurasinya dengan teman-teman ketikkan komen seperti ini teman-teman. Kita cari lagi dengan komen find slash user usernya kita ke root aja, ke root, kemudian permission 4000. Nah, artinya apa ini teman-teman? Kita itu akan mencari di directory root paling tinggi. Ini adalah tandanya seperti ini slash. Nah, yang dimiliki oleh user root dengan permission USID teman, SID teman, atau set user ID. Kita enter teman-teman. Bentar, ini ada apa ya? Bentar. Nah, oh iya teman-teman, aku lupa untuk biar kita itu tidak butuh ini permission DINET ini. Kita lupa menggunakan lebih dari teman-teman. Kita jangan lupa error kayak permission DINET ini tidak muncul teman-teman. Jadi lebih mudah aja loh membacanya. Kalau gini kan pusing ini. Ada permission DINET ini. Lalu kita enter teman-teman. Nah, permission DINET-nya udah hilang semua teman-teman. Jadi agak sedikit dari sini sampai sini doang. Nah, kita cari SUID-nya teman-teman yang agak mencurigakan. Seperti new ID map, ini udah biasa teman-teman. Sudo, ini biasa. PASWT. Terus so ini ping Nah, di sini ada user slash bin slash python. Python ini apa, teman-teman? Ini agak mencurigakan, teman-teman. Teman-teman bisa cek apakah itu suatu kerentanan atau enggak di USID. Teman-teman bisa search aja di Google. Kita gunakan bin. Nah, GTF of bin ini di atas sendiri teman-teman bisa klik. Kita dulu yang tadi agak mencurigakan itu adalah Python. Nah, di sini ada apakah Python itu memiliki USID. Kita baca di bawah sampai bawah. Nah, ternyata Python juga bisa digunakan untuk backdoor teman-teman, untuk mendapatkan privilege escalation.
Nah, jadi Python ini bisa digunakan untuk backdoor untuk kita masuk ke dalam sistem servernya ya teman-teman, untuk mendapatkan privilege escalation-nya teman-teman. Teman-teman bisa baca di sini. Kalau teman-teman mau juga, teman-teman langsung aja ini kita import di file kita teman-teman. Teman-teman cukup Ayangnya pakai aja. mengcopy dari Python-nya ya teman-teman. Yang titik slash itu tinggalkan aja teman-teman, karena tidak Sama siapa? berguna juga. Teman-teman bisa masuk di sini, teman-teman pastekan di sini, teman-teman enter aja. Nah, di sini sel kita itu berubah teman-teman. Itu ada tanda pagarnya teman-teman. Teman-teman kelihatan nggak? Ini aku terlalu ke bawah. Nah, di sini tuh ada tandanya nih, pagar ini teman-teman. Pagar ini. Kita cek aja kita itu logging sebagai apa? Apakah kita udah masuk di administrator, yaitu rootnya, atau belum? Kita ketikkan OMI. OMI, kita masukkan. Kita masuk OMI, ternyata kita udah masuk di root. Nah, di root ini uh, yang paling tinggi teman-teman. Ini kalau di Windows ini administratornya. Nah, kita tadi disuruh apa teman-teman? Coba kita cek lagi. Nah, kita disuruh untuk menemukan uh, privilege flag-nya itu di root.txt teman-teman. Ini teman-teman baca dulu, karena kita udah bisa mendapatkan privilege escalation-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk mencari flag yang berada di file root.txt teman-teman. Nah, kita masuk lagi, kita cari aja teman-teman. Dengan menggunakan uh, command find lagi teman-teman. Karena ini sangat powerful teman-teman. Slash Ayang sok name Soalnya tadi katanya adalah soalnya root.txt. sering mengarahkan aku. Teman-teman jangan lupa pakai dua Katanya orang melahirkan itu Plus. biar. Jadi ayang yang harus mengembalikan. Jaringan langsung hang, jaringan gue ya. Nah, ternyata dari root, dan ini teman sudah tahu juga main untuk membaca file itu bisa menggunakan nano dan juga cat. Tes gimana video apa udah aman? Aku jadi suka pojok. File yang teman-teman cari di sini adalah root.txt. Teman-teman jangan lupa pakai ini dua lebih dari slash dev slash null ini teman-teman, biar permission DNet yang kayak tadi itu tidak dimunculkan. Kemudian enter aja teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan ini kayak gini kalau filenya itu ditemukan. Nah, di sini udah ditemukan, aku copy aja. Teman-teman pasti udah tahu juga untuk membuat suatu file itu bisa menggunakan nano dan juga command cat. Nah, aku gunain cat aja teman-teman, biar bisa ditampilin di sini juga. Nah, ini adalah flagnya teman-teman.
Teman-teman bisa paste aja di sini. Enggak. Teman-teman paste di sini di bawah. Teman-teman paste aja. Kemudian submit. Submit. Kita udah submit yang satu. Tinggal, nah ini adalah uh, SUID permission SUID yang tadi itu mencurigakan itu apa teman-teman? Teman-teman kan tadi udah ada itu. Namanya itu adalah /USR. Tadi itu adalah Nano. /pin Lokasi. /python. Ayang beda harus jaman TikTok ya Bang. Kita submit juga. Iya. Just. Nah, kita udah selesai teman-teman. Ini tingkat kesulitannya adalah easy teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau yang lebih medium atau hard bisa coba-coba juga di TreeHackMe ini teman-teman. Apalagi kalau di Hack the Box gitu, pasti teman-teman udah jadi pro, udah sering dapat bug hunting atau bug bounty juga itu. Udah jadi hacker pro kalau udah selesai di Hack the Box. Apalagi kalau ada satu lab yang itu sulit banget, itu namanya apa Billy? Kalau boleh tahu, Hackpress ya itu. Itu sulit banget teman-teman. Aku aja nulisin satu aja belum selesai di Hackpress. Nah, di sini teman-teman ada yang kesulitan nggak? Nanti ada Bang Billy yang membantu teman-teman. Karena Bang Billy juga hadir di sini ya Bang ya Billy. Dan juga ada Anissa juga udah gabung juga. Mungkin sesi kali ini cukup singkat dan padat ya teman-teman. Karena emang kurang satu aja. Rencananya kalau besok ada waktu lagi, aku mau ngajarin tentang XSS ataupun SQL injection kalau diizinin oleh Mas Ade. Tapi kalau tidak tidak dapat izinnya, nanti kita belajar aja teman-teman lewat Discord aku. Aku juga punya Discord, tapi belum selesai teman-teman karena kemarin tuh bikin itu ada banyak materi mulai dari jaringan dasar sampai tingkat lanjut dan komen-komen Linux dari dasar sampai tingkat lanjut juga dan itu masih acak. Makanya itu aku lagi memperbaiki link Discord aku, channel Discord aku agar lebih tertata aja teman-teman. Nanti kalau udah jadi kita belajar aja di situ. Nanti ada banyak materi di situ, teman-teman bisa download, bisa dibaca-baca untuk menambah ilmu. Kemarin Bang Billy itu juga bikin laporan ambil di materi aku yang ini teman-teman. Yang privilege escalation ya Billy. Itu dia bikin laporannya dan di ACC juga sama dosennya. Nah, jadi kalau mau tanya-tanya tentang privilege escalation di luar web TreeHackMe, Bang Billy itu jagonya. Dia juga sering pentest juga, pentest WiFi, dia network security. Nah, dia jagonya itu. Kalau di kafe-kafe gitu, Bang Billy jagonya untuk ngehack WiFi. Apalagi kalau iseng-iseng ya Billy. Kamu sering iseng kan Billy? Nah, gitu. Boleh tuh Bang diajarin triknya tuh. Oh ya, itu sama Bang Billy bisa itu. Mungkin Bang Billy rencananya itu juga ingin live Discord juga mengenai network security, tapi belum tahu kapannya. Tapi kita tunggu aja sampai Bang Billy siap dengan materi-materinya. Nanti kalau udah siap, nanti aku kabarin aja teman-teman. Nah, di sini juga Oke. ada pesan dari tim aku juga ke Anissa, mungkin ngasih motivasi kan motivator karena dia seorang motivator.
dia mau ngasih motivasi untuk teman-teman buat semangat belajarnya teman-teman. Silakan Kak Anissa mau mau ngomong apa silahkan on mic-nya. Halo teman-teman, salam kenal. Mungkin di sini boleh kenalan dulu nggak? Teman-teman dari mana asalnya dan saat ini sibukannya apa? Boleh Kak. Ya, silakan. Malam, malam Mas. Saya Malam. Prayogo dari Kota Bogor. Oh, Bogor. Sibukannya apa, Kesibukan saya Mas? kerja Kak, biasalah laki-laki. Oh, kerja di Bogor juga. Iya di Bogor. Oke, kerjanya di cyber security juga atau beda? Gimana Kak? Mohon maaf tadi keputus. Kerjanya di cyber security juga. Oh enggak, saya nggak di cyber security. Cuman ini saya baru mau belajar cyber security. Memang seneng, memang ingin belajar dari dulu. Cuman apa? Belum sempat karena waktu juga. Nah sekarang baru bisa ikut belajar. Ya dari dasar Oke. lah. Semua bisa paham. Oke, keren banget nih Kak Yoga. Jadi mungkin aku mau cerita sedikit aja. Mas Dimas juga mungkin dulunya dia juga sekolahnya bukan dari jurusan cyber, bahkan bisa dibilang jauh banget ya jurusannya. Cuman karena dia juga punya minat gitu ya, dia juga punya passionnya di dunia cyber security, walaupun dia nggak pernah belajar terkait IT sebelumnya di sekolah ataupun di sekolah gitu ya, tapi dia bisa belajar mandiri dan mengikuti komunitas. Nah, mungkin komunitas ini bisa jadi salah satu jalan buat teman-teman itu bisa belajar bareng, bisa menemukan passion teman-teman gitu. Nah, mungkin um, komunitas itu juga salah satu wadah buat teman-teman itu bisa saling membantu, atau mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa dibantu sama Mas Dimas atau sama Mas Billy gitu ya, khususnya terkait dengan cyber security ini. Jadi kita sebenarnya open discussion sih di sini. Kebetulan kita kan juga ada Discord-nya nih. Jadi mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang punya kesulitan atau mungkin ada yang ingin tanya-tanya atau sharing-sharing, itu feel free banget teman-teman. Dan di sini mungkin sebenarnya gimana ya? Kalau untuk motivasi ya, mungkin aku bisa kasih sedikit motivasi aja. Ketika teman-teman punya suatu tujuan atau mungkin impian gitu ya, teman-teman harus semangat untuk mengejar itu. Kenapa? Karena kalau bukan diri kita sendiri yang mengejarnya atau mungkin mengejar sesuatu, itu pasti nggak akan tercapai juga gitu. Mungkin kita di sini kan kerja atau mungkin melakukan sesuatu itu bukan di ranah atau mungkin bukan di passion kita gitu ya. Misalkan nih aku kerja di IT, walaupun itu sebenarnya bukan passion aku, tapi tapi ya di sini aku juga sedang mengejar impianku sendiri. Jadi kita di sini sama-sama nih belajar sama-sama, kemudian mengejar impian dan juga tujuan kita. Jadi yang pertama itu kita harus tahu goal kita, tujuan atau mungkin mimpi-mimpi kita. Baru di situ kita breakdown nih, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menggapai mimpi itu gitu. Gak ada salahnya kok kita itu bermimpi besar gitu, karena mimpi itu kan gratis ya, nggak bayar. Dan ya modal mimpi itu bisa jadi kenyataan kalau misalkan kita punya tekad yang kuat untuk mencapainya kayak gitu. Jadi jangan merasa kecil atau mungkin merasa kayak aku baru belajar nih, aku nggak punya komunitasnya, atau mungkin bisa nggak ya aku belajar di luar dari kerjaanku sekarang atau mungkin di luar jurusanku. Jadi pikirannya adalah bagaimana kita bisa meraih tujuan itu, bagaimana kita bisa belajar. Dan kalau misalkan memang passion teman-teman itu di cyber security, jangan pernah menyerah. Jadi intinya kalau teman-teman suka dengan apa yang teman-teman lakukan, itu pasti akan ada hasilnya kalau dilakukan dengan konsisten. Tadi sih kuncinya teman-teman punya goal, kemudian breakdown apa yang harus dilakukan dan konsisten sih kayak gitu. Nah di sini kita juga membantu teman-teman juga untuk memberikan wadah gitu ya,
dengan adanya komunitas ini mungkin bisa sedikit membantu teman-teman lah untuk mengarahkan dan juga ya saling membantu atau sharing sih seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan ada kenalannya dari teman-teman yang ingin belajar juga terkait cyber security atau tertarik di IT bisa diajak juga sih kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh ya. Ada yang mau bertanya dulu kah teman-teman? Kayak